Bab 4. Keluarga. Di tahun 1986, saat saya masih berusia 39 tahun, saya mulai memperhatikan sebuah tren yang sangat buruk. Pernikahan rekan-rekan, teman-teman kuliah, dan teman-teman saya yang lainnya mulai hancur dan berakhir dalam perceraian. Itu benar-benar menjadi perhatian saya. Bahkan beberapa hubungan yang bergaret dan saya anggap sebagai hubungan yang kuat telah jatuh ke jalan yang lain. Kami tidak berpikir bahwa hubungan kami ada dalam bahaya apapun. Namun saya juga menemukan bahwa sebelum kehancuran mereka, beberapa pasangan itu tidak memikirkan apapun yang akan terjadi pada mereka. Ini semua muncul di waktu yang sama saat karir saya menanjak. Saya masih ingin untuk menjadi sukses, namun dalam prosesnya saya tidak ingin untuk kehilangan keluarga saya. Hal itu membimbing saya untuk mengambil satu keputusan penting dalam hidup saya, dan saya akan melakukannya dengan cara menuliskan kembali definisi saya mengenai kesuksesan. Sejak saat itu, kesuksesan berarti mereka yang terdekat dengan saya sangat mengasihi dan menghargai saya. Keputusan ini meletakkan istri saya, Margaret, dan anak-anak saya, Elizabeth dan Joel, ada di tengah-tengah definisi kesuksesan saya. Kesuksesan tidak akan mungkin diraih jika saya mencapai di luar, namun gagal untuk membawa keluarga saya bersama saya dalam perjalanannya. Tepuk tangan dari orang lain tidak akan menggantikan penghargaan dari keluarga saya. Respek dari yang lain tidak ada artinya jika saya tidak memiliki respek untuk orang-orang yang saya cintai. Saya akan memperhatikan dan berkomunikasi dengan keluarga saya sebagai satu dari prioritas-prioritas dalam hidup saya. Memutuskan untuk berkomunikasi dengan dan memperhatikan keluarga saya tiap hari. Saya tidak tahu di mana posisi Anda dalam keluarga Anda sekarang. Situasi setiap orang memang unik. Anda mungkin memiliki kehidupan keluarga yang hebat, atau Anda mungkin telah membuat beberapa kesalahan yang Anda takut tidak akan pernah pulih. Anda mungkin seorang lajang tanpa anak, jadi yang Anda miliki adalah kerabat jauh. Namun saya bisa mengatakan satu hal pada Anda. Tidak peduli bagaimanapun situasi Anda bisa mengambil keuntungan dari stabilitas yang dihasilkan oleh komunikasi dan perhatian pada keluarga Anda setiap hari. Inilah cara memulainya. 1. Tentukan prioritas-prioritas Anda. Ini adalah beberapa nasihat dalam pepatah Rusia. Sebelum pergi berperang, berdoalah sekali. Sebelum pergi ke laut, berdoalah 2 kali. Sebelum menikah, berdoalah 3 kali. Dengan kata lain, setiap kali Anda akan terlibat dalam sesuatu yang besar dan sangat berisiko, berikanlah pertimbangan yang serius terlebih dahulu. Apa cara lain yang akan Anda ketahui? Di mana Anda meletakkan dalam prioritas hidup Anda? Saya mempelajari hal ini dengan cara yang sulit. Dalam waktu 1 bulan di tahun 1969, saya diwisuda dari universitas, menikah dengan Margaret, dan mengawali pekerjaan saya yang pertama. Segera setelah kami kembali dari bulan madu kami pindah ke kota yang baru, dan saya mulai bekerja. Saya adalah pastor senior dari sebuah gereja kecil, dan saya memiliki tujuan untuk bisa sukses. Saya menenggelamkan diri saya dalam pekerjaan itu dan memberikan segala hal yang saya miliki, dan saya mengatakan segalanya. Maksud saya benar-benar segalanya. Saya bekerja sepanjang hari di gereja, dan setiap orang mengatur perjanjian untuk bertemu dengan orang-orang dalam komunitas itu. Saya bekerja 6 hari seminggu, namun saya menipu dengan bekerja di hari libur juga. Sementara itu, Margaret melakukan beberapa pekerjaan untuk membuat kami bisa bertahan secara finansial karena penghasilan saya sangat rendah. Masalahnya adalah saya mengabaikan Margaret dan juga pernikahan kami. Margaret dan saya telah saling mengenal sejak kami ada di sekolah menengah, dan kami berkencan selama 6 tahun sebelum kami menikah. Kami jadi memiliki sangat banyak sejarah bersama-sama, khususnya untuk pasangan yang sangat muda. Kembali ke saat itu, saya percaya sejarah kami akan membawa kami bersama-sama, sementara saya mengabdikan diri dalam karir saya. Namun sebuah pernikahan tidak bisa bertahan selamanya jika ditinggalkan. Pernikahan harus terus-menerus diberi makan, jika tidak pada akhirnya akan kelaparan. Banyak orang membiarkan keluarga mereka kelaparan. Menurut psikolog Ronald L. Klinger, presiden dari The Center for Successful Fathering, orang tua menghabiskan 40% lebih sedikit waktu dengan anak-anak mereka daripada orang tua dari generasi sebelumnya. Keluarga pecah dalam tingkat yang mengerikan. Dalam waktu 5 tahun, 20% dari semua pernikahan pertama berakhir dalam perceraian. Dalam 10 tahun, angka itu meningkat hingga 33%. Lebih dari seperempat keluarga di Amerika Serikat, 28% di tahun 2000-an, dikepalai oleh orang tua tunggal. Hampir 3/4 anak-anak dalam keluarga dengan orang tua tunggal akan mengalami kemiskinan saat mereka mencapai usia 11 tahun. Setiap tahun, $20 juta hingga $30 juta dari uang para pembayar pajak akan dialokasikan untuk mendukung anak-anak yang diabaikan dalam perceraian.
karena orang tua yang seharusnya mengasuh mereka tidak memperhatikan kondisi finansial anak-anaknya. Membangun sebuah keluarga yang solid tidak terjadi dengan sendirinya. Anda harus mengerjakannya. Setelah saya menerima pesan bahwa saya mengabaikan Margaret, saya mengubah pendekatan atas karir saya. Saya menyediakan waktu untuknya. Saya melindungi hari libur saya, dan kami mendedikasikan uang dalam anggaran kami untuk memfasilitasi waktu-waktu spesial bersama-sama. Saya masih ingin untuk sukses, namun tidak dengan mengorbankan keluarga saya. Dan saya masih terus berusaha untuk membuat keluarga saya sebagai prioritas. Siapapun yang mengabaikan atas atau meninggalkan keluarga hanya untuk ketenaran, status, atau perolehan finansial tidak benar-benar sukses. 2. Tentukan filosofi Anda. Ketika Anda telah berketetapan untuk menjadikan keluarga Anda sebagai prioritas, Anda harus memutuskan apa yang Anda ingin keluarga Anda wakili. Hal itu harus didasarkan pada nilai-nilai Anda. Dalam 10 tahun pertama pernikahan kami, Margaret dan saya memutuskan filosofi pribadi kami atas keluarga kami. Pertama, kami berusaha untuk menjalani sebagai pasangan. Lalu kami memiliki anak-anak. Kami berusaha membuatnya menjadi dasar atas pilihan-pilihan kami sebagai orang tua. Bagi kami, hal yang mendasar dari keluarga kami adalah untuk menumbuhkan dan mempertahankan satu komitmen pada Tuhan. Iman kami adalah hal terpenting dalam hidup kami. Jika kami mengabaikan atau mengkompromikan hal ini, tidak ada hal lain yang bisa berharga. 2. Pertumbuhan yang terus-menerus. Mencapai potensi pribadi dan menolong anak-anak kami untuk melakukan hal yang sama adalah satu dari nilai kami yang tertinggi. Saat kami tiba pada akhir hidup kami ingin melihat ke belakang, mengetahui bahwa kami menjalani kehidupan yang penuh makna. 3. Pengalaman-pengalaman umum. Ikatan terbesar di antara orang-orang datang sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman mereka bersama-sama, baik saat-saat yang indah maupun yang buruk. Kita menciptakan sebanyak mungkin pengalaman positif, sebisa mungkin dengan cara bersama-sama menyelesaikan pengalaman negatif. 4. Rasa percaya dalam Tuhan, diri kami sendiri, dan orang lain. Kepercayaan Anda menentukan bagaimana Anda akan menjalani hidup. Itu juga mempengaruhi hasil dari segala hal yang Anda lakukan. 5. Kontribusi pada hidup. Orang-orang harus mencoba untuk meninggalkan dunia sebagai tempat yang lebih baik daripada saat mereka menemukannya. Berilah nilai tambah, tidak hanya pada orang-orang dalam keluarga kita, tapi juga pada setiap kehidupan orang lain yang kita sentuh. Seperti yang saya katakan, inilah daftar kami. Saya tidak menyarankan agar Anda mengadopsi filosofi keluarga kami. Saya tahu Anda ingin menciptakan filosofi Anda sendiri. Inilah saran saya. Buatlah itu tetap sederhana. Jika Anda datang dengan sebuah daftar 17 hal yang ingin Anda jalani, Anda tidak akan mungkin melakukannya. Anda bahkan mungkin tidak akan bisa mengingatnya. Potonglah daftar itu hingga hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. 3. Kembangkan strategi pemecahan masalah Anda. Saya rasa sangat banyak orang yang menikah berharap bahwa pernikahan akan mudah. Mungkin mereka terlalu banyak menonton film. Pernikahan itu tidak mudah. Keluarga tidak mudah. Hidup itu tidak mudah. Harapkan masalah, tetaplah berkomitmen dan kembangkan sebuah strategi untuk melalui waktu-waktu yang sulit. Beberapa orang mengadakan pertemuan keluarga untuk mendiskusikan masalah-masalah yang lain, menciptakan sistem dan peraturan. Teman saya, Kevin dan Marcia Mesh, mengembangkan sebuah sistem peraturan untuk bertengkar dengan adil setelah mereka menikah selama beberapa tahun. Kevin sangat ramah, bersemangat, dan verbal, sementara Marcia lebih pendiam dan tidak ramah. Di awal pernikahan mereka, ia biasanya memaksa Marcia secara verbal dan mereka akan saling berargumentasi. Jadi mereka memutuskan untuk menentukan satu set aturan untuk diikuti setiap kali mereka saling tidak setuju. Salah satu peraturannya adalah mereka akan mengatur waktu untuk berbicara mengenai sebuah masalah dan tidak saling memarahi satu dengan yang lain. Peraturan yang lain adalah bahwa Marcia harus selalu bicara terlebih dahulu. Mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun dan sistem mereka bekerja dengan sangat baik untuk mereka. Pikirkan mengenai bagaimana Anda bisa memperbaiki pemecahan masalah dalam keluarga Anda. Bicaralah pada anggota keluarga Anda dalam waktu yang tenang, bukan di tengah-tengah konflik. Gunakan strategi pemecahan masalah jenis apapun yang sesuai dengan Anda, namun pastikan bahwa itu mengembangkan 3 hal, yakni 1. Pemahaman yang lebih baik, 2. Perubahan positif, dan 3. Hubungan yang bertumbuh. Mendisiplinkan sikap Anda terhadap keluarga. Keinginan untuk memprioritaskan keluarga Anda adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dengan tindakan untuk menjalaninya. Saya menemukan bahwa banyak kali seringkali lebih mudah disetujui orang asing dan rekan kerja daripada ditanggapi oleh mereka yang mengenal Anda paling banyak. Jadi saya menerapkan disiplin ini. Setiap hari saya akan bekerja keras untuk meroleh kasih dan rasa hormat dari mereka yang terdekat dengan saya. Bertahun-tahun yang lalu, saat sesuatu yang menarik terjadi sepanjang hari itu,
atau saya mendengar berita yang menarik, saya akan membagikannya dengan rekan kerja dan teman-teman. Saat tidak di rumah, saya memiliki sedikit antusiasme untuk membagikannya dengan Margaret. Jadi pada akhirnya saya bertujuan untuk tetap menyimpan hal-hal dalam diri saya hingga saya bisa pertama kali membaginya dengan Margaret. Dengan cara itu, ia tidak pernah memperoleh sisanya. Saya telah menemukan bahwa cara terbaik untuk memprioritaskan keluarga saya adalah dengan memberikan sebagian dari energi terbaik dan perhatian saya. Jika ingin memperkuat kehidupan keluarga dan membuatnya sebagai sumber dari stabilitas Anda, maka berusahalah untuk memperhatikan beberapa disiplin ini. 1. Dahulukan keluarga dalam kalender Anda. Saya telah menemukan bahwa pekerjaan saya akan menghabiskan tiap bagian dari waktu saya jika saya membiarkannya. Sebelum mengambil keputusan untuk memprioritaskan keluarga, saya tidak memberikan waktu yang seharusnya saya berikan pada mereka. Saya rasa hal itu benar bagi sebagian besar orang yang menikmati karir mereka. Orang-orang lain memiliki hobi atau minat yang sangat menghabiskan waktu. Jika Anda tidak membatasi cara Anda menggunakan waktu, keluarga Anda akan selalu memperoleh sisanya. Bahkan saat ini, jika saya tidak menjaganya, saya bertanggung jawab karena telah membiarkan pekerjaan mengambil alih jadwal saya. Saya bertujuan untuk meletakkan keluarga saya pada kalender saya terlebih dahulu. Saya mengosongkan beberapa minggu untuk liburan keluarga. Itu mungkin terdengar terlalu jelas untuk Anda, namun saya menyebutkannya karena untuk beberapa tahun pertama saya menikah, kami berketetapan untuk berlibur dengan menemui orang dan pergi ke tempat-tempat yang akan menguntungkan pekerjaan saya. Saya menjadwalkan waktu dengan Margaret, tidak hanya bagi kami untuk melakukan hal-hal seperti menonton film atau pertunjukan, tetapi juga waktu untuk bersama-sama. Saya mendedikasikan waktu untuk cucu kami, dan saat anak-anak kami masih muda, saya menyisihkan waktu untuk menghadiri permainan bola, pertunjukan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Seseorang sekali waktu mengatakan bahwa Anda seharusnya tidak pernah membiarkan diri Anda merasa bahwa Anda harus ada di pekerjaan Anda saat Anda bersama-sama dengan keluarga Anda. Anda pun seharusnya tidak pernah merasa bahwa Anda seharusnya ada bersama dengan keluarga Anda saat Anda bekerja. Itu adalah pola pikir yang baik. Temukan sepakati berapa banyak waktu yang harus Anda habiskan bersama-sama dengan keluarga Anda dan jagalah waktu itu. Anda harus mampu untuk mengadopsi pola pikir itu. 2. Ciptakan dan pertahankan tradisi keluarga. Saya ingin Anda mencoba sebuah eksperimen. Carilah selembar kertas dan tuliskanlah semua hadiah Natal serta hadiah ulang tahun yang Anda terima saat Anda masih anak-anak hingga Anda keluar dari rumah. Gunakanlah sebanyak mungkin waktu yang Anda butuhkan. Berapa banyak yang mampu Anda ingat? Mungkin ada beberapa yang benar-benar menonjol, namun jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda akan kesulitan untuk mengingatnya. Sekarang cobalah cara ini. Tuliskan semua liburan di mana Anda menghabiskan waktu dengan keluarga Anda selama tahun-tahun yang sama itu. Sekali lagi, gunakan waktu sesuai yang Anda butuhkan. Saya berani bertaruh bahwa Anda berlibur setiap tahun. Anda bisa mengingat liburan Anda lebih banyak daripada hadiah-hadiah yang Anda terima. Mengapa? Karena apa yang membuat keluarga bahagia bukanlah menerima sesuatu, namun melakukan hal-hal bersama-sama. Itulah alasan mengapa saya merekomendasikan untuk mempertahankan tradisi keluarga. Tradisi memberi keluarga Anda sebuah sejarah yang dibagikan dan sebuah rasa identitas yang kuat. Tidakkah Anda ingat bagaimana keluarga Anda merayakan Thanksgiving saat Anda masih anak-anak? Bagaimana dengan Natal? Dan tidakkah Anda pikir bahwa Anda di jalan yang benar saat Anda menikah? Dan pasangan Anda ingin melakukan hal yang lain? Tradisi yang ditetapkan keluarga Anda menolong Anda mendefinisikan siapakah Anda dan siapa keluarga Anda. Pikirkan bagaimana Anda ingin menikmati liburan, menandai hal-hal yang berarti, dan merayakan ritual-ritual dalam keluarga Anda. Awalilah dengan mendasarkan tradisi dari nilai-nilai Anda. Tambahkan hal lain yang Anda nikmati dan dari masa kanak-kanak Anda. Jika Anda menikah, masukkan tradisi pasangan Anda juga. Padukan elemen-elemen kultural jika Anda ingin. Bangunlah beberapa elemen di sekitar ketertarikan anak-anak Anda. Buatlah tradisi menjadi berarti dan jadikan tradisi itu milik Anda. 3. Temukan cara-cara untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Untuk beberapa saat, kata-kata penting dalam keluarga adalah waktu yang berkualitas. Namun kebenarannya adalah tidak ada yang bisa menggantikan jumlah waktu yang diberikan. Psikiatris Armand Nicoli mengatakan, waktu adalah sama seperti oksigen. Ada jumlah minimum yang dibutuhkan untuk bertahan. Dibutuhkan kuantitas yang sama dengan kualitas untuk mengembangkan hubungan yang hangat dan saling mempedulikan. Karena banyaknya kesibukan, rumah tangga dengan orang tua tunggal menjadi sangat umum. Dan selama di dalam keluarga Anda kedua orang tua bekerja, Anda harus menemukan cara-cara untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Selama 6 tahun, saat anak-anak saya menjadi remaja, saya berhenti bermain golf, sehingga saya memiliki lebih banyak waktu yang tersedia. Margaret dan saya juga selalu bekerja sangat keras agar dapat menemukan waktu untuk satu peristiwa-peristiwa yang penting.
Kami menganggap ulang tahun, bermain bola, dan pertunjukan sebagai hal yang penting. 2. Kebutuhan-kebutuhan yang penting. Anda tidak bisa membiarkan anggota keluarga yang ada dalam krisis menunggu. 3. Waktu untuk bersenang-senang. Kami menemukan bahwa setiap orang menjadi rileks dan bicara lebih banyak saat kami bersenang-senang. 4. Waktu untuk saling berhadapan. Tidak ada yang membuat orang lain tahu bahwa Anda lebih peduli daripada menerima perhatian Anda yang tidak terbagi. Buatlah daftar Anda sendiri mengenai cara-cara untuk menghabiskan waktu dengan keluarga Anda. 4. Buatlah pernikahan Anda sehat terlebih dahulu. Dasar hubungan dari keluarga manapun juga adalah pernikahan pasangan itu. Hubungan itu mengatur suasana seluruh keluarga, dan itu adalah model hubungan yang lebih banyak dipelajari oleh anak-anak pada hubungan manapun juga. Itulah mengapa pasien Notre Dame yang sebelumnya Theodore Hasenbrook menyatakan, hal terpenting yang bisa dilakukan seorang ayah untuk anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Tidak ada pernikahan yang lebih mudah untuk dipertahankan. Telah dikatakan bahwa sebuah pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang bisa bertahan dari krisis ke krisis dengan pertumbuhan komitmen. Itulah segalanya. Komitmen adalah apa yang membawa Anda terus maju. Orang yang menggunakan perasaan mereka sebagai barometer untuk kesehatan pernikahan mereka bertujuan untuk putus. Jika Anda bertujuan untuk menikah hanya selama Anda merasa cinta itu, Anda mungkin akan segera menyerah. Sama seperti hal lain yang berharga untuk dipertahankan, pernikahan membutuhkan disiplin harian dan komitmen. 5. Ungkapkanlah penghargaan satu dengan yang lain. Psikolog William James mengatakan, dalam diri setiap orang, sejak ia dilahirkan hingga meninggal, ada kerinduan yang mendalam untuk dihargai. Jika seorang tidak menerima pengakuan dan penghargaan di rumah, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah memperolehnya, karena secara umum dunia tidak bisa memenuhi keinginan itu. Satu hal paling positif yang bisa Anda lakukan untuk pasangan dan anak-anak Anda adalah benar-benar mengenal dan mencintai mereka, karena mereka milik Anda, tidak berdasarkan pada penampilan mereka. 6. Selesaikan konflik sesegera mungkin. Saya telah menyebutkan pentingnya memecahkan konflik, namun itu adalah poin penting yang ingin saya ingatkan kembali pada Anda. Setiap keluarga menghadapi konflik, namun tidak semua keluarga memecahkannya secara positif. Respon sebuah keluarga atas sebuah masalah akan memperkokoh ikatan mereka atau malah menghancurkannya. Lakukanlah dengan cepat dan efektif, maka Anda akan membawa penyembuhan. Abaikan konflik, dan Anda akan menemukan diri Anda. Setuju dengan novelis Scott Fisinger yang mengatakan, pertengkaran keluarga adalah hal yang pahit. Pertengkaran tidak mengikuti aturan apapun. Pertengkaran tidak seperti rasa sakit atau luka. Hal itu lebih seperti goresan di kulit yang tidak akan sembuh karena tidak ada material yang cukup untuk menyembuhkannya. Keluarga Anda tidak harus seperti itu. Keputusan keluarga Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk keluarga Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk berkomunikasi dan memperhatikan keluarga saya setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin keluarga Anda tiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai keluarga, 1 disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses?